Oke, untuk menghemat waktu ya, siapa ini yang sudah ada nih? Nah, Saya Bapak. Pak Reza ya. Iya, ada Pak. Ayo, ayo. Bentar Bapak. Ya, oke, Pak Hmm. Reza ya. Coba, eh, ini gambarnya kok berhenti ya? Gambar, Kenapa Bapak? gambarmu kok berhenti? Nah, ini. Nah, sudah. Ya, Pak Reza, coba ceritakan pengalamanmu bekerja apa? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fareza Islamuddin. Saya DKP dari UNESA Pak. Untuk pengalaman bekerja sendiri, saya udah bekerja dari tahun 2023 dan itu bekerja freelance, jadi bekerja lepas. Dan saya memiliki beberapa proyek di situ, di antaranya seperti sedikit animasi simple, terus desain karakter, terus komik, poster, dan infografis. Nah, ilustrasi juga ada, Pak. Tapi untuk sekarang, saya sedang eh, berfokus pada desain, yaitu desain Instagram Reels. Nah, di sini 2 tahun saya mendalami itu, Pak. Dan untuk 6 bulan sebelumnya, saya bekerja di brand, namanya brand Imusif. Dan sekarang udah diganti lagi berlanjut pada brand UV. Sekarang saya bekerja untuk mendesain reels tersebut. Oke, jadi pekerjaanmu adalah memastikan iklan-iklan di Instagram itu ya, biar banyak viewernya begitu ya. Iya Pak, serta membuat video atau reelsnya, konten-konten Instagram begitu Pak. Nah, emangnya selama ini yang paling menghasilkan itu, maksud saya yang paling banyak viewernya itu IG, bukannya TikTok ya? Kebetulan kalau TikTok eh, brandnya ada konten sendiri Pak. Jadi saya kan Instagram itu untuk visual, visual yang estetik seperti graphic design gitu Pak. Jadi viewers untuk yang graphic design biasanya diarahkan ke Instagram. Sementara kalau konten-konten lucu seperti menaikkan engagement dengan konten-konten yang viral seperti sekarang itu biasanya di TikTok. Dan saya tidak eh, di arah TikTok itu. Saya diarahkan ke Instagram. Jadi ada 2 konten, tapi saya ke Instagramnya. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita pindah Anda ke bagian TikToknya apa bisa? Kalau seperti itu bisa, Pak. Karena konten TikTok sekarang sangat mudah untuk dieksplor seperti ide-idenya. Dan itu biasanya juga Oke, kayaknya ada masalah jaringan ini ya, di Pak Reza ya.
Jaringanmu agak sulit ini kayaknya ya, dari saya. Nah, Anda punya Iya, Pak. pengalaman ini nggak menghadapi klien yang sulit? Pernah, Bapak. Gimana cara menghandlenya? Untuk permasalahannya, klien yang sulit ini, eh, dia kurang berkoordinasi dengan saya. Jadi banyak miskomunikasi. Nah, hal tersebut justru membuat saya kesulitan. Nah, di situ saya ada beberapa solusi, yaitu ketika mereka sulit untuk dihubungi dan saya merasa harus memberi waktu sejenak sebelum saya terus menanyakan hal tersebut. Jadi koordinasi bisa tetap berlanjut meskipun tidak terlalu intens. Nah, di situ saya langsung menanyakan hal-hal yang penting yang dapat dijawab oleh orangnya langsung sehingga tidak terjadi miskomunikasi lagi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya, Pak Reza ya. Saya rasa cukup ya. Pengalamanmu juga sudah banyak ya. Eh, Cuma satu aja yang kurang ya, kendala peralatanmu itu ya. Gambari mati-mati ya, sama jaringanmu ya. Jaringannya juga nggak Baik, bagus ya. terima kasih, Pak. Nanti perlu diperbaiki itu ya. Mungkin pindah ke mana gitu ya. Pokoknya nanti kalau wawancara beneran jangan sampai ada eh, kegagalan masalah-masalah teknis itu ya. Kelihatannya sepele tapi bahaya nanti kalau eh, interviewernya jadi bad mood ya. Oke, tadi yang ngaceng tadi siapa ya? Iqbal Ali ya? Iya Pak, betul Pak. Ayo silakan, silakan. Oke, perkenalkan Pak, sebelumnya saya Ahmad Iqbal Alubaida, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, apa pengalaman Anda bekerja? Untuk pengalaman bekerja di sini, saat ini saya sebagai seorang freelance desainer grafis yang bekerja sama dengan beberapa agensi dan juga vendor desain, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Yang di dalam negeri itu ngapain aja tuh? Di Untuk yang luar di negeri dalam maksudnya? negeri, Di luar negeri. Saya sempat bekerja di Malaysia itu sebagai seorang junior graphic designer. Itu di situ saya uh, berjob desk sebagai ikon desainer grafis gitu Pak. Mengerjakan ikon-ikon sebagai aset untuk desain UI UX. Apa itu? Uh, User interface dan juga user experience. Mungkin lebih gampangnya kayak prototype website ataupun prototype uh, aplikasi gitu Pak. Nah, Anda itu bekerja di sana atau remote saja dari Indonesia? Uh, Remote saja Pak, WFH gitu. Terus digaji pakai ringgit? Untuk gajinya tetap pakai rupiah dan ditransfer dari sana melalui Bank Indonesia juga Pak. Oh, oke, oke. Terus itu ada kendala bahasa nggak Anda dengan bos Anda di sana dulu? Untuk kendala bahasa mungkin ya Pak, mungkin kan perbedaannya sama Malaysia nggak terlalu yang signifikan, jadi saya kurang lebih mengerti lah Pak. Kalau semisal ada bahasa-bahasa yang tidak saya mengerti, biasanya saya uh, mentranslate lewat internet gitu Pak, baik melalui Google Translate dan sebagainya gitu Pak. Maksud saya itu komunikasi Anda dengan mereka itu nggak langsung gitu, atau tulisan doang? Uh, Kadang ada beberapa waktu yang membutuhkan meeting, kadang juga lewat chat gitu Pak. Bahasa Inggris Anda gimana? Untuk bahasa Inggris saya sebetulnya sangat kurang, cuma saya berusaha gitu Pak. Kalau misal ada klien dari luar negeri yang membutuhkan sebuah desain dari chat, saya bisa menerjemahkan gitu Pak.
Cuma untuk saat ini kalau semisal diajak kayak Zoom gitu masih kurang, Pak. Dan Oke, saya kedepannya tetap berusaha untuk belajar bahasa ya itu, Pak. ya. Oke, terima kasih ya, Iqbal Ali ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. jadi pelajaran untuk teman-teman yang lain, karena dia sudah cukup punya banyak pengalaman ya, Iqbal Ali ini sangat percaya diri ya, dan itu bagus ya. Nah, walaupun sebetulnya yang perlu ditingkatkan ya penampilanmu ya, penampilanmu, apa sih, pakai handphone, habis itu pakai baju bola ya, itu eh, secara appearance-nya agak kurang ini ya. Untungnya kamu punya pengalaman yang bagus, jadi itu bisa jadi daya tawar begitu ya. Nah, baik. Nah, tadi ada siapa tadi? Alex ya, Alex. Hadir Bapak. Oke ya. Nah, jadi Anda kemahirannya dalam bidang apa tuh? Desain video atau bikin reel Instagram atau apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Archibald Alaix, seorang mahasiswa desain komunikasi visual yang mempunyai pengalaman di bidang desain kurang lebih sudah 5 tahun. Nah, di sini saya lebih cenderung ke ilustrasi dan juga grafik desain. Nah, saya mempunyai banyak pengalaman untuk di bidang itu, eh, mulai dari bekerja secara freelance. Saya juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan dan juga kepanitiaan juga. Seperti itu, Bapak. Apa prestasi Anda? Mungkin bisa diceritakan? Untuk prestasi, mulai dari eh, Madrasah Aliyah, itu saya pernah menjuarai beberapa event poster. Salah satunya itu juara satu event poster di Universitas Airlangga. Terus untuk yang di kuliah ini, saya kemarin sempat mengikuti lomba inovasi digital mahasiswa, di mana itu mewakili Universitas Negeri Surabaya di bidang divisi poster digital pendidikan tingkat nasional. Seperti itu, Pak. Apakah Anda sudah pernah dibayar secara profesional? Sudah, Bapak. Di mana saja itu? Tolong ceritakan pengalaman Anda. Nah, itu saya bekerja secara freelance, di mana saya eh, menghandle sosial media branding, salah satu apa ya, produk. Seperti itu sih. Dalam negeri, luar negeri? Di dalam negeri, Pak. Oke, oke, oke. Nah, itu Anda bekerja sendiri atau di dalam tim? Nah, itu saya bekerja sendiri, Bapak. Jadi mereka memberikan brief. Nah, dari brief tersebut saya mengerjakan sesuai dengan apa ya, aturan-aturan yang ada di dalam brief tersebut. Seperti itu. Kalau Anda saya perlukan jadi tim leader, apakah bisa? Sangat bisa, Bapak, karena saya juga sudah berpengalaman dalam bekerja secara tim. Eh, Mungkin untuk tim leader saya juga masih belajar ya, Bapak. Eh, dalam beberapa pengalaman saya ini masih apa masih kurang untuk tim leader, tapi baru-baru ini saya mencoba hal baru di mana saya menjadi koordinator di suatu divisi seperti itu. Ada masalah enggak di situ? Sejauh ini tidak ada masalah, Bapak. Saya bisa menghandle tanggung jawab saya secara baik. Oke, ya terima kasih ya. Memang namanya Alex gini ya? Atau gimana? Iya, like, Bapak. Oh, Alex ya. Oke. Nah, pelajaran untuk yang lain nanti Anda juga bisa melihat hasil rekamannya ya. Nanti ketika sudah saya share. Usahakan nanti ketika saya bertanya sedikit ya,
Anda jawabannya harus lebih banyak dari apa yang saya tanyakan ya. Untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi jangan sampai terus saya ketika misalkan tuh jeda antara satu pertanyaan dan pertanyaan yang lainnya itu kan interviewer juga perlu bertanya tuh ya. Jadi maksudnya perlu berpikir ya. Jadi oh habis ini saya nanya apa gitu ya. Nah, masalahnya saya belum sempat mikir habis ini nanya apa itu jawaban sudah habis duluan ya. Jadi seharusnya Anda bisa mengembangkan tuh ya. Kan pengalamanmu banyak ya. Yus kamu ceritakan tuh. Oh, jadi ini gitu ya. Kalau perlu saya cuma nanya satu pertanyaan, kamu jelaskannya setengah jam sendiri gitu ya. Oke, gitu ya Alex ya. Nanti Anda belajar lagi ya. Terima kasih, tetapi Anda sudah Terima cukup kasih bagus Bapak. ya. Paling enggak Alex ini dia punya inisiatif ya untuk ngajung ya. Dan itu bagus itu ya. Inisiatif itu bagus sekali ya. Ini kayaknya yang cewek tinggal berapa ini? Ganti yang cewek dulu deh ya. Amanda, Amanda, ada Amanda? Ganti device. Ganti device. Oh ya wes yang lain dulu deh. Siapa tadi? Rachel, Rachel. Saya jadi Bapak. Oke, Rachel ya. Nah, jadi Rachel, ceritakan personality Anda itu seperti apa, Rachel? Sebelumnya perkenalkan saya Lili Besina Kayanti. Saya mahasiswa ongoing jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Surabaya. Saya menilai diri saya adalah orang yang kooperatif dan bisa diajak kerjasama dan adalah orang yang disiplin serta cepat waktu Bapak. Sebentar, sebentar. Karena suaranya agak ini ya, saya nampaknya perlu menyalakan caption. Suara Anda agak kecil gitu ya. Oke, Apakah suara saya nah kecil? ya ya, sudah mendingan sekarang ya. Jadi Anda bilang Anda itu on time begitu ya. Nah, apakah termasuk ketika nanti misalkan ada klien gitu ya, dia minta ini besok harus jadi nih Mbak ya desain saya, Anda bisa nggak menghadapi klien yang seperti itu? Tergantung pada perjanjian awalnya juga Bapak. Saya dari awal pasti akan menetapkan perjanjian bagaimana cara kerja saya dan penetapan deadline. Kemudian jika ada penambahan atau pemajuan deadline, tentunya saya akan menyalurkan waktu dan tenaga saya menjadi lebih banyak. Jadi biasanya saya akan menambahkan harga pada penambahan waktu tersebut. Oke, oke. Jadi Anda kalau memang deadline-nya dimajuin, Anda ini ya price up ya. Kan tadinya Betul. tanggal ini Pak ya, harganya naik Pak. Oke, oke, oke. Nah, tapi Anda pernah punya masalah dengan klien-klien yang seperti itu dari pengalaman bekerja Anda? Kebetulan saya pernah mendapatkan klien yang rewel, di mana awalnya dia tidak mengerti desain seperti apa yang beliau minta, kemudian saya akan carikan referensi dan beliau setuju. Namun pada akhirnya beliau ini meminta untuk revisi. Dan dari awal saya sudah menetapkan bahwa batas revisi secara gratis itu satu kali. Revisi sudah dilakukan, kemudian ternyata beliau berubah pikirannya kembali dan meminta untuk kemajuan deadline. Di situ kemudian sesuai perjanjian awal, jika ada tambahan revisi atau penambahan eh, pengurangan jumlah waktu pengerjaan, maka saya akan mematok harga yang akan lebih tinggi begitu Bapak. Dan kebetulan beliau setuju karena memang sudah mengeluarkan uang banyak ya mungkin daripada beliau merasa rugi, jadi beliau menambahkan uang tersebut. Gitu. Oke, nah Anda bekerja sendiri atau di dalam tim? Saya bekerja sendiri Bapak sebagai seorang freelancer.
pernah punya pengalaman dalam tim? Jika dalam dunia kerja saya belum ada, namun saya mahasiswa yang aktif dalam kegiatan himpunan mahasiswa DKV. Sebagai apa itu Anda di himpunan mahasiswa itu? Saya sebagai anggota di departemen juga dan saya di sana mendapat cuti sebagai sekretaris. Oke, paling tidak Anda eh, pernah punya pengalaman sebagai tim leader ya, paling tidak ya di tempat Anda. Nah, kemudian kalau keahlian bahasa, Anda menguasai berapa bahasa? Untuk bahasa sendiri saya paling menguasai tentunya bahasa Indonesia ya, sebagai native dan kemudian bahasa Inggris namun hanya sebatas conversational saja. Bahasa yang lain? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa bisa saya Bapak. Namun Oke. mungkin umumnya saya menggunakan bahasa Indonesia untuk klien di Indonesia sendiri karena mungkin ada klien yang bukan dari etnis Jawa mungkin. Official, apa itu maksudnya? Mungkin permisi Bapak, saya meluruskan saya tadi berkata kalau saya bisa menggunakan bahasa Jawa, namun jarang saya gunakan karena mungkin klien itu belum tentu berasal dari etnis Jawa, jadi saya lebih menekankan menggunakan bahasa Indonesia dalam pekerjaan. Oke, baik. Ya, terima kasih ya, Rachel ya. Eh, Sebetulnya jawabanmu sudah cukup bagus ya, cukup diplomatis. Nanti yang perlu ditambah adalah pengalaman berorganisasinya ya, menurut saya ya. Kemudian, Terima kasih Pak. mm-mm, sama itunya sebetulnya ya. Saya nggak tahu suaramu kecil kecil sekali ya. Kalau dari saya ya, kalau di saya suaranya kecil. Dan makanya sampai harus saya ya. Kalau visualnya sudah oke lah ya, ada pantainya itu bagus ya. Nah, tadi siapa lagi tadi ya? Eh, Ayo, ngacung aja, ngacung. Saya Bapak. Nah, ya, Fahmi, silakan Fahmi. Oke, perkenalkan, nama saya Afri Zamad Fahmi dari Prodi Desain Komunikasi Visual kelas 2024D. Oke, nah Anda punya pengalaman apa saja di bidang desain ini, Pak? Dari masa SMA saya dari apa bidangnya fotografi, Pak. Jadi edit dokumentasi itu, OSIS, serta mengikuti OSIS bagian humas dan dokumentasi. Terus semenjak masa SMA saya pernah menjuarai lomba juara 3 poster tingkat kota. Itu, Pak. Nah, Anda punya pengalaman di bidang animasi atau perfilman? Belum, Pak. Cuma pernah iklan tok sih. Bikin video iklan. Bikin video iklan. Nah, Promosi ada sekolah kendala gitu, Pak. bahasa Anda? Bahasanya Inggris sih, Pak. Dikit kendala bahasa Inggris tidak bisa gitu. Nah, Anda biasanya bekerja sendiri atau dalam tim? Saya biasanya ada yang tim, ada yang bekerja sendiri, Pak. Kalau bekerja sendiri biasanya itu kayak apa menerima pesanan tetangga kayak undangan gitu, Pak. Undangan pernikahan atau semacamnya. Kalau yang dalam tim? Yang untuk tim ini apa waktu itu ikut OM bagian ya dokumentasi gitu, pernikahan atau semacamnya acara. Ada pengalaman jadi marketing? Maksudnya itu adalah ngisi reel atau feed di IG atau TikTok begitu untuk sebuah produk? Belum, 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 Bisa tapi Bapak. belajar. Bisa kok. Oke, ya, terima kasih ya, Fahmi ya.
Baik Pak, Nah, sama-sama. pelajaran untuk teman-teman yang lain ya, eh, usahakan ya, gimana caranya, cari pengalaman yang sebanyak mungkin ya. Usahakan jangan sampai Anda menjawab eh, belum pernah, belum bisa, gitu ya, atau belum belajar. Ya, itu usahakan jangan pakai kata-kata itu ya. Terus gimana caranya Anda, oh pernah, nah, gitu ya, walaupun rotok ngarang-ngarang sedikit gitu ya. Atau, oh saya pernah belajar. Nah, itu ya, itu sangat penting sekali ya. Kemudian penampilan, lagi-lagi penampilan ya. Sebetulnya siapa tadi ya, Pak Fahmi tadi ya, itu sudah cukup bagus tuh backgroundnya tuh ya. Oh, kelihatan kalau Anda itu memang orang kaya gitu ya. Wah, rumahnya luas gitu ya. Cuman karena Anda baru bangun tidur nampaknya ya, itu sih pas lagi on cam itu masih bersihkan matanya ya. Nah, itu nggak boleh tentu saja nanti kalau wawancara beneran ya. Jadi harus Mohon maaf Pak. harus sudah siap ya. Harus sudah siap Iya Pak. dengan baju yang proper ya. Iya Pak. Paling nggak tapi Anda punya inisiatif ya, dan itu bagus. Amanda tadi sudah bisa, Amanda. Belum bisa juga. Sadewa, Sadewa. Baik, Bapak. Nah, ini ya. Tadi yang Nakula kan sudah, sekarang tinggal Sadewanya ya. Perkenalkan Jelaskan. saya Ah, ah, ah. Keahlian Anda jelaskan coba. eh untuk sekarang Bapak, saya fokus pada bidang desain grafis dan juga ilustrasi, Bapak. Proyek apa yang sudah pernah Anda kerjakan? Hmm, mungkin saya eh, belum ada proyek profesional, namun untuk sekarang biasanya saya tuh biasanya megang eh di akun Instagram SMA, saya biasanya membuat kayak ucapan ucapan di hari raya gitu. Sama untuk sekarang, saya juga beberapa kali ikut lomba semisal lomba desain logo atau ilustrasi, namun belum ada yang bisa berhasil menjuarai, Bapak. Sudah pernah bekerja secara profesional, dibayar orang? Hmm, pernah, Bapak. Tapi ini biasanya kayak belum dapat klien sungguhan, tapi kayak ini tuh kayak ada yang minta tolong disuruh bikinin ucapan atau desain undangan atau apa gitu, Bapak. Bagaimana dengan pengalaman organisasi Anda? eh untuk organisasi di perkuliahan saya ikut beberapa kepanitiaan. Iya, iya. Ceritakan, ceritakan. eh Biasanya saya beberapa kali ikut di divisi perlengkapan, namun beberapa juga ada yang saya daftar sebagai konsumsi, Bapak. Anda bisa memimpin orang? eh Bisa, Bapak. Gimana pengalamanmu? Di beberapa proyek kelompok di perkuliahan, saya beberapa kali ditunjuk sebagai ketua kelompok, Bapak. Oke, oke ya. Terus kalau misalkan tuh ya, Anda kan nampaknya belum pernah bekerja secara profesional di lembaga tertentu ya. Nah, kalau misalkan Anda bekerja itu ya, nah, terus tiba-tiba ada yang nawari Anda pindah ke tempat lain, itu gimana kira-kira kalau menurut Anda? Kalau saya mungkin saya bersedia.
Alasannya? Hmm, saya ingin butuh lebih banyak pengalaman dan ingin bisa lebih belajar banyak gitu. Oke, oke. Ya, baik. Cukup ya saya rasa ya, Sadewa ya. Nah, Makasih. jadi pelajaran untuk teman-teman yang lain, pas ini waktunya habis, tinggal berapa ini ya? Sisanya berarti minggu depan ya. Tinggal sedikit ini. Ini sudah berapa minggu nggak habis-habis ya? Ya memang lama kalau interview ya. Tapi menurut saya ini sangat penting ya. Nah, nanti Sadewa bisa dilihat hasil record Anda ya. Nah, saran saya tentu saja yang pertama adalah eh, penampilanmu ya. Kemudian pengalamanmu juga nampaknya perlu diasah ya. Eh, Cari job-job dan pengalaman berorganisasi juga perlu. Nah, yang terakhir itu sebetulnya itu pertanyaan jebakan ya. Jadi hati-hati itu sebetulnya ya. Artinya ketika Anda bilang bahwa, oh nanti kalau ada yang nawari saya pekerjaan lain, saya langsung pindah gitu ya. Wah, Anda nggak punya loyalitas belas itu berarti ya. Baru aja tak pekerjakan gitu ya. Ada yang nawari gaji lebih tinggi, Anda langsung pindah ya. Nah, kalau saya jadi HRD-nya, pasti saya nggak milih Anda kan gitu ya. Wah, ini baru dikasih kerjaan, wis mau pindah aja gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Makanya itu adalah pertanyaan jebakan ya. Teman-teman yang lain juga ya. Nanti biasanya HRD itu banyak banget tuh pertanyaan jebakannya ya. Yang akan menguji kepemimpinanmu ya, terus loyalitasmu, terus kemampuanmu bekerja di bawah tekanan tinggi ya, kemudian menghadapi klien yang sulit, ya, kayak gitu-gitu itu perlu Anda pelajari ya. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Semoga teman-teman dapat pelajaran ya. Eh, Kalau perlu Anda lihat tuh rekaman dengan teman-teman Anda yang dulu ya. Itu Anda bisa pelajari juga ya gimana gesture yang baik itu gimana, penampilan yang baik itu gimana gitu ya, cara menjawab yang baik itu gimana gitu ya. Nah, itu kalian pelajari ya. Jangan scroll TikTok doang ya. Atau nonton YouTube terus ya. Pelajari juga kuliahnya ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat ya. Eh, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.